kita mempunyai moyang yang sama. Itu sebab tema kita pada kesempatan baik ini, dari moyang yang sama. Dari satu garis leluhur yang nanti kalau dirunut semua akan mengarah kepada nenek moyang yang sama. Ayat-ayat yang kita baca memberikan penjelasan secara implisit seperti itu. Sejak awal sampai abad ke-19, semua orang yang mengerti kitab suci, juga sebagian banyak orang, memahami bahwa kita berasal dari satu moyang saja. Masuk abad ke-19, bermunculanlah teori yang mengajarkan bahwa manusia ini adalah hasil dari evolusi bertahap yang kita kenal dengan teori yang di mana-mana diajarkan, bahkan dari SD dulu diajarkan, yaitu teori evolusi. Teori evolusi itu dicetuskan oleh Charles Darwin. Itu dia menulis di buku yang berjudul On the Origin of Species. Di situ dia menjelaskan beberapa hal, setidaknya 3. Semua spesies berasal dari leluhur bersama. Lalu yang kedua, makhluk hidup berubah secara bertahap yang nanti kita kenal sebagai teori evolusi. Kemudian yang ketiga, dikatakan dalam buku itu bahwa ada perubahan yang terjadi melalui seleksi alam. Teori ini sebelumnya sudah dicetuskan di awal abad ke-19. Kemudian pada tahun 1859 muncullah buku dari Charles Darwin itu yang berjudul sekali lagi On the Origin of Species. Jadi tentang asal-usul daripada semua spesies. Seperti itu. Tetapi sebelumnya muncul ajaran dari Jean Lamarck mengatakan bahwa makhluk hidup berubah karena satu kebutuhan. Tapi ini tidak terlalu ilmiah seperti yang dijelaskan oleh Charles Darwin. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, khususnya ada penemuan dari Eugene Du Bois pada tahun 1891, penemuan Homo erectus atau sebutan lainnya sebagai Pithecanthropus erectus, itu penemuannya di Jawa, di Sungai Bengawan Solo, dan penemuan ini pada akhirnya disimpulkan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di dalam teori evolusi. Seperti itu. Kemudian ini terus berkembang. Tetapi saudara, sains modern ternyata sudah menyanggah hal ini. Penemuan yang ditemukan di Sungai Bengawan Solo, yaitu Homo erectus, itu bukanlah makhluk peralihan dari spesies kera, yang nanti ada simpanse, ada gorila, ada orang utan, dan lain sebagainya. Itu bukanlah peralihan untuk masuk kepada fase manusia seperti kita. Di dalam penjelasan-penjelasan ilmiah, itu adalah varian daripada manusia kuno. Saya akan menjelaskan temuan-temuan berdasarkan itu. Nanti kita akan memperhatikan runutnya sampai kepada tema kita, bahwa memang manusia ini dari dulu sampai sekarang sebenarnya berasal dari moyang yang sama. Selain penemuan dari Eugene Du Bois itu, Pithecanthropus itu pula ditemukan di benua-benua lain. Di Asia ditemukan, di Afrika ditemukan, dan di beberapa tempat yang lain juga ditemukan. Nah, sekarang mari kita perhatikan penyebab penerimaan daripada teori itu bahkan masuk sampai abad ke-20. Tapi sekarang saya pikir kita hidup di abad ke-21 dengan kemajuan teknologi yang ada, kita bisa untuk lebih mudah mendapatkan informasi yang akurat, yang kredibel, based on data dan ilmiah, dan itu pendekatannya scientific approach. Seperti itu. Di abad 21 ini, kalau kita mau belajar betul-betul, mendalami betul-betul, maka kita akan menemukan jawaban. Walaupun mungkin tidak 100% bisa memuaskan kita, tetapi setidaknya penemuan-penemuan abad 20 plus abad 21 ini memberikan bukti-bukti nyata bahwa apa yang dulu diajarkan belum tentu benar. Ingat, yang diajarkan sebelumnya itu adalah teori. Teori itu adalah kesimpulan sementara atas satu temuan tertentu yang nanti teori ini bisa dibantah oleh teori yang muncul belakangan. Seperti itu dalam dunia sains. Jadi teori Charles Darwin tadi yang mencetuskan teori evolusi
hari ini sebenarnya berdasarkan sains modern sudah terpatahkan. Tapi saya akan memberikan mengapa cukup lama orang-orang menerima teori itu. Yang pertama, karena ilmu pengetahuan di abad ke-19 dan juga abad 20 tidak, apalagi awal-awal abad 20, tidak semaju ilmu pengetahuan di zaman kita ini. Selain itu juga orang lebih mudah untuk menerima dan meyakini mengajarkan apa yang disebut sebagai teori sebelumnya. Itu menjadi persoalan. Sehingga ini diajarkan di sekolah-sekolah dan apa yang diajarkan di sekolah melekat sampai dewasa. Mungkin ada di antara saudara sekalian yang pernah mengecap pengajaran seperti itu waktu masih duduk di bangku-bangku studi sebelumnya. Termasuk saya mengalami. Tetapi kita belajar bahwa itu sudah terpatahkan. Selain itu, ternyata penerimaan itu disebabkan oleh banyaknya ilmuwan yang menerima teori itu. Itu menjadi satu case juga yang menyebabkan pada akhirnya orang yang tidak meneliti bisa menerimanya karena peneliti-peneliti pun menerima itu. Tapi sekali lagi, sekarang kita hidup di zaman yang begitu terbuka. Kita belajar apa saja, saya pikir memudahkan kita untuk mendapatkan akses ke situ. Hal ini berbeda sekali dengan sebelumnya. Sekarang saudara mau belajar tentang kesehatan, tinggal nonton podcast tentang kesehatan di YouTube atau di media-media lain. Mau belajar tentang bagaimana untuk hidup menguasai pikiran, menguasai hati, belajarlah dari firman Tuhan yang banyak disampaikan di podcast di YouTube atau dari sisi psikologi dan juga dari sisi-sisi yang lain. Ada yang mengajar itu dengan pendekatan mental dan lain sebagainya. Hari ini, kalau orang mau belajar saja, akses itu terbuka lebar. Tapi banyak orang yang hidup di zaman yang mudah ini tidak menghargai penemuan-penemuan yang sudah ditemukan sebelumnya, lalu mempertanggungjawabkan itu dengan sebaiknya. Berapa banyak orang muda, bukan hanya kaum Gen Z, tapi juga kaum milenial yang menghabiskan waktu dengan sia-sia, tidak mau belajar dengan menggunakan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Di bawah tahun 2000, tidak semua orang punya gadget, tidak semua orang punya HP. Kalau juga punya, tidak secepat sekarang untuk mengakses informasi. Karena internet itu mahal, HP itu mahal. Tapi sekarang, anak-anak SD pun bisa mempunyai HP. Anak yang belum sekolah pun sudah bisa menggunakan HP. Zaman ini sangat mudah. Tetapi, yang menjadi challenge kita, apakah orang yang bisa menggunakan gadget, mengoperasikan HP, bisa menggunakan itu dengan bijak? Itu menjadi pertanyaan penting. Tapi sekali lagi, mari kita masuk pada poin-poin kita, karena poin saya bukan berkaitan dengan itu, tapi yang saya ingin tekan dari situ, supaya kita bisa memahami dan mengerti dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan beri di abad ke-21 ini. Kita mudah untuk mengakses apa saja dengan HP kita. Tetapi itu bagaikan pisau. Orang yang bisa menggunakan pisau, dia memotong, mengiris bahan-bahan masakan, lalu menghasilkan masakan yang enak. Tapi orang yang tidak bisa menggunakannya dengan bijak, dia pakai itu untuk melukai orang lain. Pada akhirnya, impact-nya pada dirinya. Akibatnya dia mempunyai kasus hukum karena ketidakmampuan dan ketidakbijakan dia menggunakan itu dengan baik. Sama seperti gadget. Kalau orang tahu pakai dengan baik, usia kecil pun pemikirannya bisa dewasa. Usia walaupun mungkin masih SMA, tapi pemikirannya bisa melampaui orang yang sudah selesai kuliah. Di zaman ini seperti itu. Tapi sekali lagi, kembali lagi, apakah orang melek untuk menggunakan itu atau tidak? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan faktor yang menjadikan apa yang saya jelaskan tadi ini sebagai sesuatu yang sebenarnya sudah ditinggalkan. Dan kita mempunyai bukti dan data dan fakta secara arkeolog dan juga secara ilmiah bahwa apa yang dianggap di dalam teori evolusi itu sudah tidak dipakai lagi atau terbantahkan. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Khususnya mengenai teori evolusi, karena saya akan membawa ini untuk memahami semua ini pada akhirnya betul bahwa kita berasal dari nenek moyang yang sama. Yang pertama, dari penelitian dan penemuan arkeologi, Pithecanthropus erectus itu dia berjalan dengan
tegak dan tegak. Dia tidak berjalan pakai empat kaki dan dua kaki dan dua tangan, lalu berjalan seperti simpanse, seperti orang utan. Tidak. Berjalan seperti manusia. Postur tubuhnya pun seperti manusia. Lalu ukuran tangan dan kaki juga seperti manusia. Sudah perhatikan, orang utan itu tangannya mirip-mirip panjangnya dengan kakinya. Modelnya kayak gitu. Jadi yang pertama, bukti bahwa Pithecanthropus itu atau yang sejenis dengannya adalah manusia kuno adalah jalannya tegak dan tegak. Karena bentuk tubuhnya itu menentukan. Model tubuhnya kalau dilihat di foto-foto itu seperti manusia kita juga kok. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka menggunakan alat-alat dari batu. Mereka membuat pisau dari batu. Membuat alat masak juga menggunakan batu. Juga membuat kapak-kapak untuk berburu juga dari batu. Adakah binatang atau hewan yang bisa menggunakan batu sebagai senjata, sebagai alat untuk keperluan sehari-hari? Itu pertanyaan penting. Di dalam seluruh penelitian, tidak pernah ada hewan secara terorganisir bisa menggunakan alat-alat seperti itu untuk keperluan sehari-harinya. Tidak ada. Hanya manusia. Hari ini kita menggunakan pisau, kapak dari besi. Tapi saudara, sebelum zaman besi, ada zaman perunggu. Sebelum zaman perunggu, ada zaman batu. Itu adalah perkembangan-perkembangan. Hari ini kalau ada yang menggunakan batu, orang itu ketinggalan. Karena kita semua pakai besi. Tetapi di zaman itu tidak ada orang bisa menggunakan besi. Dan tidak ada penemuan-penemuan besi. Tetapi yang kita perhatikan, ada kemajuan peradaban dan peradaban. Kita hari ini menggunakan pakaian seperti ini. Saudara jangan berpikir bahwa 4.000 tahun yang lalu, orang menggunakan pakaian seperti saya dan saudara. Itu karena ada kemajuan peradaban. Tetapi apakah yang 4.000 tahun yang lalu yang menggunakan pakaian kulit, menggunakan pakaian selain pakaian kita, karena mereka tidak sama dengan kita menggunakan pakaian begini, lalu kita menyimpulkan, oh mereka adalah manusia setengah hewan, atau manusia peralihan dari hewan. Tidak mungkin. Jadi ini adalah satu bukti bahwa peradaban membuat maju, tetapi manusia sudah ada dari peradaban yang kuno sampai yang modern ini. Dari bukti yang kedua, mereka menggunakan alat-alat dari batu. Kemajuannya seperti kita hari ini menggunakan alat-alat banyak dari besi. Tapi itu ada perkembangannya. Lalu yang ketiga, mereka juga mempunyai budaya. Saudara jangan pikir orang kuno waktu itu tidak ada budaya. Khusus, karena saya sedang bicara Homo erectus. Mereka juga saat memasak, memakai itu dengan cara memasak. Untuk mengolah masakan atau makanan, mereka juga memasaknya. Ada yang dimasak, ada yang juga dibakar. Seperti itu budaya yang ada pada waktu itu. Selain mereka memasak. Nah, poin pentingnya. Mereka bisa menggunakan api dan mengontrol api. Adakah hewan atau binatang yang bisa memasak dan menggunakan api? Tidak ada. Singa takut api. Harimau takut api. Simpanse. Apalagi. Dan orang utan dan hewan binatang-binatang yang lain pasti takut api. Mereka tidak bisa mengontrol api. Tapi Pithecanthropus dan sejenisnya menguasai itu semua. Apakah dengan begitu kita bisa mengatakan, oh ini adalah missing link manusia peralihan yang datang dari binatang atau hewan? Tak mungkin. Ini penemuan-penemuan ilmiah. Saya sampaikan bukan ide baru. Ini adalah based on data sesuai temuan ilmiah yang saya sampaikan kepada saudara, supaya kita tidak terus dicekoki oleh teori evolusi yang mengatakan manusia ini berasal dari hewan, dari binatang. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga. Lalu yang keempat, manusia memiliki kehidupan sosial. Mereka berkeluarga, mereka bekerja sama, mereka tinggal di tempat-tempat perlindungan. Sekarang manusia seperti itu. Kalau dulu manusia belum bisa membuat gedung seperti ini, mereka mencari goa lalu tinggal di situ. Sekarang kita dengan perkembangan bisa tinggal di bawah atap dengan tembok-tembok dan seperti ini adanya.
Tapi poinnya tetap sama, mencari perlindungan. Kalau dulu mereka berkeluarga, sekarang juga demikian adanya. Dulu mereka bekerja sama, sekarang pun begitu adanya. Jadi kehidupan sosial itu sudah dikenal jauh sebelum saya dan saudara ada. Ribuan tahun yang lalu sudah ada itu. 4 hal ini sekali lagi menegaskan bahwa Pithecanthropus bukanlah varian daripada binatang, tapi varian daripada manusia kuno. Dengan 4 alasan tadi, berdiri tegak, berjalan tegak, menggunakan alat-alat batu, mengendalikan api, dan ini berkaitan dengan mereka punya budaya. Lalu mereka juga mempunyai kehidupan seperti manusia yang ada di zaman modern ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, temuan-temuan fosil yang ada pada hari ini, tidak ada satupun yang mengarah pada teori evolusi. Yang tadi saya katakan di abad 19 itu, pada akhirnya orang yang hidup di abad itu menyimpulkan bahwa kita manusia berasal dari binatang, itu karena kekurangan data, karena kekurangan penelitian yang lebih mendalam, maka memunculkan teori seperti itu. Tapi teori itu sudah terpatahkan. Kalau sudah terpatahkan ada teori baru, maka kita tak perlu pakai yang lama, kita pakai yang baru. Dari sini maka kita sepakat, sesuai dengan tema yang saya sampaikan, kita berasal dari moyang yang sama, tentu dengan perkembangan yang begitu maju, apalagi dibandingkan dengan abad 21 ini. Ribuan tahun lalu, tidak ada gadget, tidak ada internet, tidak ada pesawat, tidak ada tempat duduk seperti ini, tidak ada pakaian seperti yang saya dan saudara pakai. Tetapi mereka punya peradaban sendiri. Apa yang hari ini kita pakai, apa yang sudah ada pada hari ini, jangan salah. Firman Tuhan katakan, tidak ada yang secara esensi betul-betul baru, tidak ada. Penemuan-penemuan ini adalah tindak lanjut dari penemuan sebelumnya, dari perkembangan dan peradaban sebelumnya, dan terus seperti itu. Pesawat, mengapa orang bisa ciptakan itu? Karena mereka belajar dari burung. Apalagi sudah kalau lihat ada satu pesawat siluman F-35 daripada Amerika Serikat. Itu selain siluman, kecepatannya tinggi sekali. Cepat sekali. Tapi kalau lihat modelnya, itu mirip burung falcon. Burung falcon adalah satu burung yang mempunyai kecepatan lebih daripada yang lain. Bukan hanya melebihi burung di udara, tapi termasuk kecepatan daripada binatang dan hewan yang ada di bumi. Tidak ada yang menyamai falcon. Maka muncullah pesawat seperti ini. Pesawat-pesawat yang ada di sini, yang kita pernah naiki, dan lain sebagainya. Itu kan perkembangan dari apa yang dilihat sebelumnya. Kendaraan yang kita punya, bedanya mesin saja. Orang sebelumnya punya kendaraan juga kok. Mereka punya gerobak, mereka punya kereta. Jauh sebelumnya mereka punya kuda, punya unta, punya keledai. Seperti itu adanya. Tapi hari ini kita hidup dengan zaman yang berbeda. Tetapi sudah perhatikan, itu adalah bagian dari perkembangan peradaban. Jadi tidak ada yang betul-betul secara esensi baru pada hari ini. Tidak ada. Dunia komunikasi saudara pikir itu sesuatu yang baru? Nah, di zaman dulu, komunikasi sudah ada. Sudah ada. Bukan sesuatu yang sama sekali baru. Hanya penemuan-penemuan bagaimana untuk menyambungkan itu yang belum dikenal sebelumnya. Poin yang ingin saya sampaikan, bahwa segala sesuatu yang kita lihat hari ini, jauh sebelumnya sudah ada. Maka eksistensi manusia yang ada hari ini, jauh sebelumnya juga sudah ada. Dengan itu, sesuai tema yang saya sampaikan, manusia yang ada hari ini berasal dari moyang yang sama yang hidup ribuan tahun yang lalu. Sekarang kita perhatikan ayat yang sudah kita baca tadi. Ayat-ayat itu menyampaikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan mengacau balaukan bangsa yang satu, bahasa yang satu, supaya dari situ ada banyak bangsa, dari situ ada banyak bahasa. Lalu dari sisi lain, kita tarik runut di pasal-pasal sebelumnya, orang-orang yang mendirikan Babel, itu semua berasal dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Karena sebelumnya Tuhan menghukum bumi ini dengan air bah. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Minggu lalu saya sudah sempat singgung ini. Tuhan memberi hujan lebat 40 hari, 40 malam. Hujan 1-2 jam, kita sudah ketar-ketir. Hujan 1-2 hari, kita sudah tidak nyaman dan tidak merasa aman lagi. Kalau hujan 40 hari, dengan intensitas yang besar, non-stop, mau jadi apa bumi ini? Tapi saudara, fakta sejarah buktikan, pernah dalam sejarah dunia ini,
Tuhan menghukum bumi ini dengan hukuman 40 hari 40 malam hujan non-stop, maka banjir bandang di mana-mana. Di mana-mana. Tidak ada yang terkecuali. Kalau sudah begitu, semua makhluk yang ada pasti mati. Pasti mati. Maka yang kita dapat simpulkan dari kitab suci, melalui garis keturunan Nuh, yang nanti anaknya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Melalui keturunan inilah muncul bangsa-bangsa, muncul bahasa-bahasa. Tapi sekarang kita tarik lagi. Nuh itu dari mana? Nuh adalah generasi ke-10 dari Adam. Nah, sekarang sudah perhatikan. Adam adalah ciptaan awal daripada Allah. Nuh adalah yang selamat dari air bah. Lalu dari Nuh, semua bangsa bermunculan. Jadi kita dapat simpulkan seperti tema yang saya sampaikan tadi. Kita semua berasal dari moyang yang sama. Tapi itu tidak cukup. Sekarang saya buktikan kepada saudara 4 hal. Yang pertama, secara saintifik. Gen manusia 99,9% dari semua ras yang ada itu sama. Orang kulit hitam, orang kulit putih, mata sipit, mata bulat, rambut keriting, rambut lurus. Semua berdasarkan penelitian, kita mempunyai gen yang 99,9% itu mempunyai kesamaan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bayangkan ada orang Afrika, ada orang Asia, ada orang Eropa, ada orang Amerika, ada orang apa lagi yang disebut. Tapi dalam penelitian-penelitian membuktikan bahwa kita dari sisi DNA itu secara, saya tidak maksud DNA saya sama dengan saudara, pasti beda. Tetapi tingkat kesamaan yang menyamakan kita sebagai manusia adalah 99,9%. Begitu tingginya akurasi daripada unsur genetika kita. Ini adalah bukti bahwa kita adalah satu keluarga besar, tetapi beda ras, beda etnis, beda suku bangsa, dan lain sebagainya. Kalau adalah bentuk wajah yang berbeda, lalu pigmen kulit yang berbeda, ini semua karena adaptasi lingkungan dan iklim. Itu bisa dibuktikan secara penelitian demikian adanya. Yang pertama, sekali lagi dari pendekatan genetik. Lalu yang kedua, berdasarkan teori kromosom Y daripada Adam, atau itu sebutan sebenarnya, kromosom Y Adam, dan juga Hawa mitokondria, ini istilah ilmiah. Di situ dijelaskan bahwa semua manusia ini berasal dari garis laki-laki dan perempuan yang sama, yang satu. Jadi saudara, dengan runut, kalau bisa runut sampai kepada moyang, terus runut sampai di atas, lalu saya juga begitu, lalu saudara di belakang juga begitu, nanti ujungnya akan ketemu bahwa kita muncul dari satu laki-laki yang sama dan satu perempuan yang sama. Jadi sepasang laki-laki dan perempuan awal ini memunculkan manusia dengan berbagai etnis dan suku dan bahasa dan lain sebagainya. Itu bukti penelitian dari pendekatan teori yang saya sebutkan tadi. Saudara pikirkan itu. Sebegitunya. Jadi kita bersyukur bahwa firman Tuhan menyatakan itu kepada kita, lalu kita memahaminya. Selain itu, yang ketiga, pola migrasi dan juga apa yang terjadi pada kehidupan manusia. Itu 11-12 antara yang kuno dan yang modern. Itu ada penelitian-penelitian yang berusaha untuk menemukan asal-usul daripada suku-suku tertentu. Di sumber sana dikatakan, oh suku Sabu itu moyangnya dari India. Ada lagi suku apa, oh ini moyangnya dari sini. Dulu ada perpindahan. Dan memang itu ada ceritanya begitu. Hanya saja tidak sampai kepada yang paling atas. Mungkin sampai ada kaitan dengan suku tertentu saja dari belahan dunia yang lain. Tapi kalau terus dirunut, dan ini ada penelitiannya, maka ditemukan, itu tadi seperti saya katakan, ternyata orang itu bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah sekarang kalau kita balik, dari tempat yang lain ini dia kembali, lalu balik, ketemu ujungnya, ternyata itu dari asal-usul tempat yang sama. Seperti itu pendekatan-pendekatan yang dijelaskan. Lalu yang ketiga, yang keempat,
mengenai bahasa. Bahasa dan bangsa tertua ini jadi satu. Itu disebut sebagai bangsa Sumeria dan bahasa Sumeria. Hanya saja bangsa ini sudah tidak ada lagi. Bahasanya ditemukan di dalam penelitian dan penemuan arkeologi, itu ditemukan bahasa tertua dan bangsa tertua yang ditemukan berasal dari 4.500 sebelum Masehi yang lalu, tahun yang lalu. Jadi begitu lama. Sedangkan negara dan bangsa Mesir itu baru muncul kemudian. Yang tetap eksis memang Mesir. Tapi kalau bicara yang tertua, tanpa harus melihat yang eksis sampai hari ini, itu Sumeria. Dan Sumeria dicatat di dalam Alkitab sebagai Sinear, atau di dalam versi terjemahan yang lain sebagai Sinar, itu sama dengan Sumeria. Itu adanya di Mesopotamia. Itu bagian yang sebenar, kalau secara geografis adalah tempat kehidupan awal daripada manusia mula-mula. Seperti itu. Dan yang tadi kita baca ini juga ada di sekitaran Mesopotamia. Dan Mesopotamia itu sebelumnya juga ada sebagai Sumeria. Seperti itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa kita semua ini berdasarkan pendekatan linguistik bahasa, sebenarnya sama seperti yang tadi saya katakan. Kalau dirunut, berasal dari satu bahasa saja. Sekarang saya jelaskan kepada saudara. Dari zaman Adam, terus sampai ke zaman Nuh, itu orang satu bahasa saja. Lalu terus dari zaman Nuh sampai zaman Babel, orang masih punya satu bahasa saja. Bahkan satu logat saja. Firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, dikatakan, adapun manusia zaman itu, satu bahasanya, satu logatnya. Tetapi setelah itu, Tuhan melihat ada dua hal. Yang pertama, manusia sombong dengan capaiannya. Yang kedua, manusia tidak mau untuk memenuhi bumi. Mereka mau berkumpul di satu tempat saja. Lalu Tuhan menghajar, mengacau balaukan bahasa mereka. Ketika dikacau balaukan, mereka tidak bisa saling memahami satu sama lain. Maka mulailah terbentuk kelompok-kelompok di dalam kehidupan sosial itu. Lama-kelamaan, mereka berpikir, kok kita tidak saling ngerti. Dia ngomong apa saya tidak paham. Saya juga demikian, dia tidak paham. Hanya orang yang serumpun dengan dia yang paham akan bahasa itu. Pada akhirnya, mereka putuskan untuk berpindah. Ini yang tadi saya katakan, konsep teori migrasi. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus, pada akhirnya memenuhi bumi. Saudara jangan pikir, oh pada mungkin kita bisa seperti itu. Karena waktu itu kan jumlahnya masih sedikit. Katakanlah kalau ada pengandaian seperti itu. Atau ada pertanyaan seperti itu. Saya bilang kepada saudara, untuk kehidupan dengan multiplikasi daripada jumlah penduduk, itu terlalu gampang. Saudara dalam hitungan puluhan tahun saja, berapa penduduk yang bertambah. Walaupun ada angka kematian, dan cukup banyak. Tetapi tidak bisa untuk menandingi angka jumlah penduduk. Jadi kita bisa memahami, bahkan butuh waktu sedikit seperti itu saja, cukup untuk memenuhi dunia ini. Kalau kita bayangkan sudah ribuan tahun itu lebih daripada cukup untuk bisa memenuhi dunia ini. Dan ini sudah kita alami, kita saksikan dengan mata. Perpindahan itu, apalagi di zaman sekarang, tidak ada yang susah. Di zaman itu mungkin kita pikir, oh susah, bagi mereka tidak susah. Kita aja yang pikir, oh bagaimana mungkin? Mereka dengan peralatan dan bahan sederhana bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan begitu jauh. Kita jalan 5 kilo, 10 kilo sudah ngos-ngosan. Orang Jepang puluhan kilo per hari, tapi itu biasa. Kalau orang Jepang aja bisa begitu, apalagi orang zaman dulu. Ratusan kilo pun jalan tidak capek-capek. Jadi itu adalah perbedaan kehidupan. Kadang kita menyimpulkan sesuatu yang terjadi di masa lampau yang jauh sebelum kita. Berdasarkan data yang kita punya hari ini, pengetahuan yang agak sempit yang kita punya hari ini. Tidak bisa begitu. Banyak orang pada akhirnya menemukan kebuntuan dan kesalahan. Karena berusaha memahami apa yang terjadi ribuan tahun lalu. Berdasarkan pendekatan dia dan pengetahuan dia hari ini. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dan itulah sebabnya
firman Tuhan, memberikan pengajaran yang baik kepada kita supaya kita bisa untuk memahaminya. Sekali lagi poin yang keempat, bahasa kita sebelumnya itu berasal dari bahasa yang tunggal. Kemudian memunculkan berbagai cabang bahasa yang kita kenal dengan berbagai bahasa macam-macam. Tetapi sekali lagi saudara, entah itu bahasa Semit, bahasa Hamit, bahasa Indo, Europe atau Eropa, Austronesia atau jenis bahasa apapun, semua itu ini by penelitian linguistik. Orang yang belajar khusus hanya meneliti bahasa, asal usul bahasa, itu menemukan bahwa awalnya kita hanya punya satu bahasa yang tunggal saja. Kalau sudah seperti ini, kita yang tidak meneliti, kita menerima itu sebagai satu fakta sejarah. Tetapi sekaligus untuk kita bandingkan dengan iman yang tercantum di dalam kitab suci, memang begitu adanya. Alkitab tidak bohong tentang itu. Saya contohkan aja, kalau kita membandingkan bahasa kita, ada bahasa-bahasa yang kita pakai hari ini tidak dikenal 50 tahun yang lalu. Atau saya balik, bahasa yang 50 tahun yang lalu tidak dikenal dengan bahasa sekarang. Dan itu biasa, karena bahasa itu adalah dinamis. Bahasa tidak kaku, terus mengalami perkembangan. Saya contohkan, bahasa Latin yang dipakai oleh kerajaan Romawi sekarang sudah berubah menjadi bahasa Spanyol, bahasa Italia, bahasa Prancis. Seperti itu adanya, saudara. Itu hanya butuh waktu 1000 tahun, tapi sudah mempunyai banyak rumpunnya. Tidak usah jauh-jauh. Sekarang kita coba perhatikan. Bahasa kita berasal dari bahasa apa? Bahasa kita berasal dari bahasa Melayu. Tapi sudah perhatikan. Bahasa Melayu bukan hanya menurunkan bahasa Indonesia, tapi Malaysia. Dan bahasa-bahasa yang lain juga muncul dari sana. Dengan dialek yang berbeda-beda tentunya. Tapi atasnya adalah Melayu. Sekarang diturunkan ke bahasa Indonesia. Walaupun nanti ada serapan dari bahasa-bahasa lain, Sanskerta, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, yang saya maksudkan, pola itu terjadi seperti itu. Makin memunculkan cabang-cabang-cabang. Tapi yang cabang-cabang ini kalau kita kembali, temukan ternyata muncul dari satu batang bahasa saja. Sama seperti pohon. Sudah perhatikan pohon di samping sana. Makin ke atas banyak cabangnya. Tetapi sudah perhatikan, kalau makin runut ke bawah, dia hanya punya satu batang saja. Kurang lebih itu menggambarkan tentang bagaimana bangsa-bangsa ini muncul. Bagaimana suku-suku bangsa dan ras di dunia ini muncul. Bagaimana bahasa yang berbagai macam bahasa kita kenal hari ini berasal dari satu dan satu saja. Dengan demikian, maka jelas seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita berasal dari moyang yang sama. Nah, implikasinya ada dua. Yang pertama, karena ini muncul dari moyang yang sama, maka yang pertama, kita adalah keluarga besar secara biologis dari nenek moyang yang sama. Jadi, kita tidak bisa untuk menghina yang lain, memikirkan ras kita lebih tinggi. Jangan lupa, kita asal dari yang sama, yang satu itu. Itu poin pertama, secara biologis. Tapi poin yang lebih tinggi daripada itu, sebagai penutup dari khotbah ini, kita menjadi satu keluarga dengan berbagai suku, ras, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Oleh karena darah Tuhan di atas kayu salib. Darahnya tercurah di atas kayu salib, mengalir untuk kita. Darah itu mempersatukan kita. Saya secara ikatan biologis dengan runtutan yang pendek tidak mengenal saudara. Saudara juga tidak mengenal saya. Kita tidak mungkin kita tidak mempunyai ikatan keluarga yang dekat secara biologis. Tetapi di dalam Tuhan, kita satu, kita keluarga besar. Itu yang menguatkan kita. Itu yang mempersatukan kita. Ada yang warna kulit putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, rambut keriting, lurus, kriwil, apalagi istilahnya yang lain. Ada yang mata sipit, bulat, warna kulit dan lain sebagainya. Kita berbeda-beda. Tapi ingatlah, kita dipersatukan oleh darah yang tercurah mengalir dari atas bukit Golgota. Itu yang membuat kita boleh duduk di sini, bisa memanggil satu dengan yang lain sebagai saudaraku, saudariku. Kalau bukan karena itu, mana mungkin saya menghabiskan energi saya, pemikiran saya, waktu saya untuk saudara sekalian. Dan mana mungkin saudara menghabiskan waktu saudara untuk datang berkumpul memuji Tuhan di sini. Tapi karena darah itulah,
memanggil kita untuk sama-sama berkumpul sebagai satu keluarga Allah, dipersatukan oleh darah yang mahal itu, dan kita harus hidup mempermuliakannya. Dua hal itu penting. Tapi yang kedua yang menjadi penekanan utama saya, kita sudah dibayar dengan darah yang mahal. Jangan main-main dengan itu. Kita bukan hanya dijadikan satu keluarga besar yang kita harus di dalamnya saling mendukung, saling menasihati, saling menguatkan satu sama lain, bukan saling menjatuhkan, saling sikut, saling makan satu dengan yang lain. Tidak. Tapi lebih daripada itu, karena darah itu sudah dicurahkan di atas kayu salib, maka hidup saya, hidup saudara, persembahkanlah untuknya. Itu adalah kerinduan besar dari Tuhan kita. Dan itulah yang saya dan saudara harus lakukan setiap hari. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati.